Don't you try to stop me. Ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Misalkan kemana sih? Mau kemana sih? Kan biasanya di event. Event tuh kan juga di share di sosmed ya masing-masing. Oh ini ada tempatnya di sini datang lah. Gitu. Datang biar ngeramein lagi gitu. Jadi sepakat dengan teman yang ngucapin kalau hip hop Indo tuh sekarang udah variatif dan luas. Semua pelaku hip hop Kalimantan ngumpul di Balikpapan, bikin namanya komunitas hip hop Kalimantan tuh Borneo Clan. Sayanya pribadi berkarya tetap ada garis merah. Karena rulesnya Karena ada rulesnya. Kalau itu kayak nambahin, kalau masak itu ini cita rasanya. Coba dia tambahin ini, coba dia tambahin ini. Tapi rules masakan utamanya tetap ya, tetap soto, lapar ya. Sesuatu yang apa kita cintai. Lo kan cinta banget sama hip hop. Cinta banget sejati. Wah sih. Jai. Yeah, lagi cooking baby. Alright. Yeah. To side. Percuma. Yeah. One more time, just wanna space a song for ya. Yeah. Let's go. Yeah. Di dekat waktu rinduku ingin bertemu dan sepintas selalu wajahmu isi bunyaku. Biarkan duniaku kompas tanpa ku tahu berputar merotasi balasmu bagai ilusi. Hanya fiksi sakit bukan main tapi janji tinggal janji tak pernah tepati. Oh shit angan semu ku dekati pun kau jauh. Semua palsu senyummu luka bagiku. Aku bukan aku yang dulu sudah lupakan masa lalu. Cerita kita terlihat tabu tapi bukan ini mauku. Kau mulai semua anganku hampa. Bingung dibawa kemana dipaksa pun percuma. Berulang kali kau coba percuma. Percuma. Yakinkan itu kau tetap percuma. Aku luka terhampas dalam lautan luka. Ku sudah lelah. Percuma. Mekos. Tampil beda, waktu dulu kita sama sudah tak ada. Rasa telah hilang kemana, entah di mana tak ada rasa. Ada rasa itu percuma, terlalu lama dalam derita. Coba kau ceklah story, putar-putar ulang lagi. Aku lelah, cukup sudah ku mengalah. Kita sudah beda arah, tak usah paksa untuk ku berdarah. Ku berdarah karena dirimu. Lepas darimu, jangan kau lagi cari diriku. Berbeda jalan terbaik untukmu. Can I say sorry? Oh no. Sudah ku ucapkan itu, kau ulang lagi. Oh no. Tak bisa aku ucapkan itu. Ku tak peduli. Kita sudahi Semua ini. Semua lakukan yang maingkian. Semua percuma. Percuma. Berulang kali kau coba percuma. Percuma kali kau cuma. Berulang kali kau coba percuma. Percuma. Yakinkan itu kau tetap percuma. Aku luka terhampas dalam lautan luka. Ku sudah lelah, mungkin ku pasrah. Percuma. Berulang kali kau coba percuma. Yakinkan itu kau tetap percuma. Aku luka terhampas dalam lautan luka. Ku sudah lelah, mungkin ku pasrah. Percuma. Yeah. Two side, lucky cooking baby.
Ini dia bintang tamu kita yang pertama di kami cek Panto. Apa kabar? Apa kabar? Selamat malam. Apa kabar? Iya. Selamat. Gimana? Aduh. Gimana kabar nih? Baik. Jadi tadi lagu yang dibawakan hasil karya sendiri atau gimana ceritanya? Itu karya album kebetulan dari album Too Sad. Judulnya, titel albumnya Blue Light. Blue Light. Itu rilis tahun kemarin. Oke. Terus yang ngisi itu ada Beba, Medcos sama almarhum Randi. Tapi sebelum kita jauh-jauh nih, Oke. kita masih kurang satu orang lagi. Siapa nggak? Kita panggil. Langsung muncul ya kita. Aduh, permisi. Siap. Aduh, kok seru banget sih. Iya, katanya kemarin kamu katanya. Iya, betul. Dari kemarin aku itu pengen jadi anak gaul. Anak gaul. Iya. Gaul ya. Terus sekarang kayaknya lagi happening banget nih jadi anak hip hop. Aku mau tahu dong kiat-kiatnya. Terus kayaknya kedatangan orang yang tepat gitu ya. Gimana, Pak? Tahu oke. Rajin ngaji aja kali. Sering banyakin ngomel. Oh, banyakin ngomel. Mulai dari mana sih kalau mau jadi anak hip hop itu? Dari apa ya? Mulai dari outfit apa gimana? Outfit enggak juga? Outfit itu malah sekarang kalau diperhatiin ya, anak trip itu kayak comeback kami di 2000-an, ngumpulin baju-baju kayak gitu juga. Vintage ya, balik lagi. Nah, yang ngebedain itu sekarang banyak orang pakai baju gombrang, oversize. Yang ngebedain itu sekarang fashionnya. Iya, hasrat dalam menggali hip hopnya gitu. Karena hip hop sendiri kan itu cakupannya luas. Kalau kami segmennya rap. Di hip hop tuh ada b-boy-nya juga, ada DJ, graffiti, beatbox. Yang ngebedain itu ya di hasratnya masing-masing itu. Karena kalau secara style, lihat anak-anak sekarang itu kalau dibilang gayanya hip hop banget, malah lebih gabut. Sekarang anak skena ya. Iya, bahasa sekarang Ada miss di situ. Jadi yang ngebedain kita itu di passion sama musiknya. Terus aku jadi kepo, tadi ada mention katanya graffiti itu juga masuk hip hop. Aku kira cuma musik, lagu. Itu masuk di 4 Element. Nah, kebetulan di dalam Lucky Cooking ini ada satu orang artwork namanya Big Jeb. Mungkin orang banyak udah tahu throw up dia nggak bisa ngikut karena dia lagi sama Dinas Kepemudaan Kota Banjarmasin lagi ke Malaysia. Mantap. Iya, lagi negeri jiran ke. Udah, nantilah kita undang. Mulai kiprah lagi nih dunia. Iya. Keluar Jadi nggak bisa full nih yang Lucky Cookingnya. Sorry banget nih buat teman-teman. Oke. Jadi hip hop itu ternyata secara besarnya ya rumah besar daripada rapper dan iya. gitu ya. Kalau orang-orang tuh bilang elemennya. Bahkan fresh lifestyle itu salah satu bagian elemen hip hop juga karena kenapa bagian itu karena perputaran lifestyle itu terus dari dulu ke sekarang ke dulu gitu-gitu aja kan. Nah, salah satu elemen yang memperkuat orang itu bisa dilihat begitu dari elemen passionnya itu. Gitu. Karena pasti di era sekarang dengan informasi yang cepat semua bisa niru semua seperti apa, mau seperti Travis kah, mau seperti kalau cewek siapa? Yoda, Nicki Minaj masuk nggak? Nicki Minaj dong. Kayak gitu. Mudah kan untuk bisa meniru, cuman yang ngebedain itu ya tadi ada di segmen ketika ngomong-ngomong kayak gini. Sama karya sih sebenarnya. Enggak nanya enggak? Nah, tadi kan kata beliau itu kan meniru, tapi tolong diingat meniru bukan berarti mengklon dan menjiplak dan membacak ya. Jangan gitu jangan. Tentang kita dari daerah ya kan. Itu sebenarnya salah satu unsur hip hop. Nah, hip hop itu kenapa cepat berkembang di dunia? Ya. Waktu after perang dunia, Jepang salah satu negara budaya terkuat kan. Tapi perkembangan hip hopnya mereka ketika di Amerika udah cepat, di Jepang cepat juga perkembangan hip hopnya ya. Kita katakan sekarang Tadaki Boys, kemudian mereka mengakulturasi. Nah, hip hop itu
menjadi satu-satu bagian akulturasi yang mudah diakulturasi semua budaya. Itu jadi kita nggak plek-plek budaya Afro African di sana yang kita tiru, nggak, tapi kita apa yang cocok sama kita di sini kita aplikasikan, tapi tetap ada orang lihat oh ini hip hop gitu. Banyak sih kalau contoh di Indo udah yang bisa kayak gitu nih. Kayak misalnya Jogja Hip Hop Foundation kayak gitu. Kan itu akulturasi kan. Salah satu kenapa hip hop itu mudah mendunia karena bukan bulat yang dibawa, tapi dia melebur dengan kebudayaan dunia itu. Menyatu. Iya. Nah itu kan kayak hip hop ini kan kayak mungkin jarang ya orang tahu atau apa, penikmatnya pun jarang. Tapi untuk teman-teman sekalian sejak kapan sih mulai gitu? Terus di Banjarmasin apakah udah gimana gitu? Yang pasti mulai pertama itu Beba. Dia dulu Kak di Beba. boy. Mungkin gantian nanti satu-satu gimana sih ceritanya gitu ya. Coba Beba dulu deh. Maksudnya ini adalah pemilihannya dalam apa nih? Ini. Salah anaknya. Kan ini Laki Cooking 3 formasi 4 formasi lah sama Big Jab. Itu tuh lintas generasi sebenarnya. Oh. Beba ke aku, ke Big Jab, baru ke Teguh kayak gitu, lintas generasinya. Dia yang paling muda sih. Nah di sini juga perannya beatmaker. Nah kembali lagi nih tadi nih yang awal. Gimana Pak? Hip hop di Banjarmasin tuh kayaknya dari 2004 ya. Oh, Iya. udah mulai ya? Udah mulai itu ada b-boy, rapper. Cuman dulu kan waktu rapper dulu tuh di mainnya band. Oke. Yang pertama dulu kan Nonim. Nonim dulu, lalu semua pelaku hip hop Kalimantan ngumpul di Balikpapan, bikin namanya komunitas hip hop Kalimantan tuh Borneo Clan. Jadi seluruh Kalimantan tuh. Yang memediasinya Balikpapan sama Kalsel. Nah itu di Kalsel ada area 0511, di Balikpapan tuh ada The Brigades. Nah gitu. Enggak, why you choose Wiro? Yes. Kenapa jadi hip hop? Kalau Kak Beba sendiri mulainya nih gimana? Ya suka. Pertama kali kan aku terinspirasi dari grup hip hop Malaysia Tupet dulu. Tupet. Itu inspirasi dari situ. Malik ya. Malik Joe. Oke. Malik and Joe. Itu. Oh dari situ, dari 2004 itu apa enggak? Memang dari awal-awal mulai di Banjarmasin 2004. Udah betul ya? Nge B-boy sempet nggak aktif di B-boy kan? Oh awalnya di B-boy, malah ketarik suaranya? Tarik suara. Iya kayak nge-rap. Nge-rap dari awalnya dari ngerepotin orang tua. Karena sering keluar cariin. Kita semua Ngumpul komunitas seru. Gua jadi b-boy nih. Kayaknya ngeliat area 0511 seru nih. Nge-rap pas coba bikin lirik, bikin lagu, ditawarin beat, mulai rekaman, coba nulis gitu. Keren lah. Berarti B-boy dulu, B-boy dulu baru ke. Tapi sampai sekarang masih B-boy? Masih bisa? Udah. Masih bisa kan? Tapi pergerakan B-boy di Banjar masih Luar biasa. Ya kalau selanjutnya siapa? Nah, kalau aku tuh apa ya, nggak ada background apapun, musik nggak ada, jodoh sih kayaknya. Asik. Ya kan karena background musik nggak ada, b-boy nggak juga, karena kalau dirunut secara cerita tuh awalnya denger radio. Dulu ada radio namanya Boleh sebutin nggak? boleh sebutin apa enggak ya? Pokoknya satu radio swasta gitu, penyiarnya itu Bayu Mitempi. Nggak sengaja ke style gitu. Tapi sebelumnya emang udah suka pattern. Kalau anak-anak biasa tuh pasti suka kalau bahasa kita begendangan. Makanya kalau pattern dek tak lagu apa aja itu, bahkan lagu pop pada gitu suka gitu. Sampai akhirnya ketemu ya jodoh tadi di SMP. Jodohnya di SMP? Iya, maksudnya udah Nikah dini dong. udah tertariknya di SMP. Nah di SMP tuh lagi muncul-munculnya ini Psychoji, Tattoo Black. Black. Nah yang bikin kekeh ngenerusin itu ketika diajak teman
ngebawain lagu Fade to Black yang Stay on the Line. Kalau para Fade to Black nih tahu, dulu lagi rame pensian, dulu yang kebanyakan di Korpri, walaupun bahasa Inggrisnya mumble, asal nyangkut apa yang penting akhirannya Ujungnya kena. menang, bukan menang, dapat harapan 2 itu kayak yang gila ini udah fokus anak-anak ini Berarti udah festival dulu tuh ya? iya tapi belum gabung komunitas. Tuh Beba udah gabung komunitas. Nah di SMA kelas 2 kelas 1 kelas 2 nah itu ngeberaniin. Nah spotnya anak-anak nongkrong di kalau tahu depan kantor Gubernur X, kalau dulu Pantai Jodoh. Nah, Nah ke sana ngumpulnya pas masih Pantai Jodoh lah. iya ngeberanin nongkrong alhamdulillah sampai sekarang Jadi community udah, terus ngebentuk karakternya sampai sekarang tuh, sampai ketemu karakter kayak sekarang dari suara normal sampai suara rada-rada. Jadi mumble tadi. prosesnya di situ dari SMP tuh berarti sekitar 2000 berapa ya? Pokoknya ya sekitar 2007-nya yang pasti gabung komunitas. Tapi sebelumnya itu proses yang kayak gitu, yang cari referensi ke mana ke dulu toko musik kayak gitu yang lagi booming kan, Soul ID, Fade to Black kayak gitu sampai sekarang akhirnya ketemu komunitas dan explore terus sampai sekarang sampai kebentuk Lucky Cooking kayak gini. Jatuhnya iseng-iseng berhadiah ya awalnya. Kalau iseng itu enggak serius tapi enggak full time. Ya begitu ya. Karena emang basicnya nggak bisa musik kan, nggak bisa nol banget, nggak bisa musik sampai akhirnya ngerti pattern, ngerti bar, ngerti Emang hokinya di situ ya. ya makanya tak kesimpulin ini jodoh gitu. Ya kan? Ngerti musik, lagunya banyak. Besar lain namanya. Ya, dan salah satunya mixtape pada ngeluarin Mr. Mahar tuh ada sama Sam nih. Lagunya ada Mother's Day All Day. Pertama kali ngedirect penyanyi dan pertama kali featuring yang formatnya itu benar-benar kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dua warna Karena sekarang tersuara aku tuh rada-rada lirih nyayat kayak gitu. Dia kan merdu tuh. musik. Di satu track. Wah gila asik nih. Tungguin aja stay tune nanti mau di remaster. Iya, kita remaster. Tapi itu dalam waktu itu waktu itu masih di studio loteng. Pokoknya tanya semuanya panas. Iya. Lu sendiri. Iya, sendiri. Itu karena ya tadi udah jodoh, jatuh cinta, jadi gimana caranya biar bisa terus walaupun nggak bikin karya tapi ngenaro passionnya ada tempatnya. Iya, Karena kalau kayak kita yang udah kerja ini nanti digerus sama pekerjaan lah, capek lah. Itu kalau nggak ada media untuk ngelepasin paling nggak 2-3 jam dengerin musik atau apa, nanti bakalan luntur semuanya. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau memilih untuk rehat kayak Beba ini, dia dulu sempat rehat, lagi rame-ramenya ngumpul, dia rehat dengan pekerjaan segala macam. Dia comeback lagi, ternyata Beba ini ngikutin tetap perkembangan musik aku. Hati-hati. Nah, salah satu itu kenapa ayo kita bikin Lucky Cooking. Jadi buat teman-teman angkatan aku terutama nih, angkatan Beba juga yang sebelumnya kebingungan itu karena kesibukan kerja kan, gap antara atas ke bukan angkatan sih maksudnya gaji gitu lumayan jauh kan. Nah aku coba aja deh kita memfasilitasi ini supaya enak komunikasinya. Aku berdiri sebagai tengah-tengah kayak gitu, jadi penyampai gitu kayak Beba gitu. Akhirnya mereka bikin grup Two Side karena passion R&B nya Beba ini kuat gitu. Sedangkan aku sama Beba untuk warna rap aja lumayan berbeda. Nah tapi nanti ada di lagu kami yang udah tayang video klipnya yang Takin itu emang bener-bener kami kolaborasiin 2 warna berbeda tapi jadi harmoni gitu.
karena udah nyatu frekuensinya Nah, gitu, walaupun berbeda karakter tapi harmoninya enak. Jadi kesimpulannya dari 2007 kebanyakan ngomong. temennya apa gimana? Bisa ya. Enggak. Tapi sekarang bawahi bukan angkatan ya, takutnya nanti ada kayak bawah segan bukan angkatan, nggak ada. Sama aja. Iya. Baru mau lama sama. Kalau Cuman dari apa ya bilangnya kalau nggak angkatan? apa ya? Generasi. Generasi lah ya. Bisa Ya. sih. Kayak gitu. Ketemu jodoh. Iya. Kalau Teguh sendiri. Kalau aku sih awalnya itu bukan ke hip hop ya, Iya. jadi kayak ke underground, musik underground. Bro. Suara kayak gini, Bro. Iya. Karena di suara, karena di asli ternyata sama. Berarti apa sebutannya kan real. Kan waktu ketemu lawan Inya nih lah, wah keren nih suara. Sikat gitu. Dulu kedengeran lah. Dulu dia ini karena dia basicnya anak band. Dan suaranya kan kayak ini. Nah, dia mungkin suaranya ditaruh di sampel. Jadinya template. Apa yang itu yang buat anak-anak ini? Veronica. Jadi Jadi ngerasting aja. Ya lebih banget. Lanjut. Jadi awalnya tuh musik underground, Iya. dekor, elektronika lah. Jadi main-main FL Studio tuh dari tahun 2014. Nah 2014 kalau nggak salah 2018 itu ketemu sama Dogi sama Rinda. Iya. Ketemu sih kontek-kontekan, sharing. Dia anak hip hop juga dulu di Hip hop Banjar. Samarinda. Sekarang dia ke Samarinda ngebangun komunitas Samarinda di Samarinda. Di Samarinda. Nah, Sama rendah namanya. Samarinda. Komunitasnya. Terus di kontek-kontekan kan diajarin gimana caranya bikin beat hip hop, gimana ngeraciknya, terus mixing masteringnya. Terus kata beliau tuh, ini ada temanku di Banjarmasin, kamu temuin aja nih Fatkur namanya, tau usah garis katanya kan. Terus aku bilang, bang ini aman kan? Maksudnya Konotasi amannya apa nih? Kita kan masih, Oh, jadi ada aman. Iya, aman nih. Dia tuh takut gini. Dek. Iya, konotasi aman nih. kan saya kenal tuh Sagaris nih Borneo Clan, kan udah komunitas yang besar gitu. Kan saya belum ada nama sama sekali, belum apa gitu, takut kan. Nggak apa-apa, datang aja ke tempatnya. Dan dikasih kontaknya tuh, kontak bang ini mau belajar ini. Terus kata Bang Fatkur, udah ini sini. Nah dari situ diajarin. Nah dari situ mulai terbentuk tuh karakteristik bikin beat gimana, Iya. terus mixing mastering yang bener gimana. Pokoknya sekarang orang di belakang produksi musiknya, nah dia musik, mixing mastering, nah semua rata-rata rilisan itu dia yang produce. Jadi musik, mixing mastering, artworknya dia juga kadang bikin poster segala macam, tapi artwork yang secara logo atau apa itu ada si Jeffrey. Itu karena pian percaya kan tak? Karena deck tadi. Enggak, sebenarnya itu aku tuh bukan ngajarin kayak gini loh. Dia ini punya talenta nih. Aku tuh punya konsep, tapi aku nggak bisa. Kayak aku tuh penyuka lukisan tapi nggak bisa ngelukis, tapi ada ide nih di kepala. Oh, beliau yang Itulah sebetulnya. Jadi coba bikin kayak gini. Bahkan beberapa lagu dia bikin duluan tuh aku rombak habis, jadinya perpaduan. Karena basicnya aku nih old school kan, musik-musiknya yang nendang-nendang, dia basicnya tuh new school. Ayo kita combine. Nah makanya akhirnya beberapa lagu yang kalau benar diperhatikan secara detailing itu dua komposisi tadi. Makanya salah satu alasan kenapa dinamain kolektif nih Lucky Cooking, karena emang masaknya emang enggak ada. Iya, laki ya. Itu tuh kayak ini bandnya yang bukan laki bukan. Karena kayak tiba-tiba
enak ya. Oh berarti lakinya tuh laki Keberuntungan. lagi. Kontol bukan. Berharap juga sih ada cewek masuk kan kalau ada Amin. singer gitu. Mau masuk Nah, apa tadi kan? kita Mau butuh masuk. figur cewek untuk di antara laki-laki Nestapa. Inya tuh Inya kan anu lo barista. Oh. Macam tuh Jadi sekali gabungan manusia. Ditaruh dia. Kalau ada coklat hirang. apa kegiatan kalibrasi? Paket pokoknya. Nyeduh. Dulu So- ada ya? Kita ya punya ya. Ya kalau female MC susahnya cewek itu gini. Kalau dulu ya, kalau sekarang aku udah ngomong sama Sam, rata-rata cewek sekarang udah punya passion sendiri gitu. Kalau dulu itu kan nih kebanyakan ketika udah punya pasangan yang nggak suka dengan apa yang dia sukai pasti ngikut Di blog. iya kalau sekarang tuh tak perhatiin cewek-cewek ya terutama di Banjar itu udah open mind gitu. Dia punya cita rasa yang sendiri berbeda dengan pasangannya, ya udah. Itu asiknya sekarang ya cewek-cewek sekarang. Nah, jadi yang ada karakter suara-suara blues gitu, yang Boleh lah. enak lah bikin lagu kita curingan. Dengar. Nah, aku jadi kepo. Awalnya kan underground. Kenapa tiba-tiba pengen tertarik jadi ke hip hop gitu? Karena rootsnya tuh kan underground tuh bukan underground bener-bener itu deathcore, tapi basic. elektronika. Contohnya bisa ke power pop juga kayak Biogaskin. Ya, Nah, kayak gitu. format yang dia ngeband. Sama ini dulu yang kami sering ketemu tapi belum kenal, belum salaman. Itu lagi ramenya festival di tiap Underground. minggu Iya. underground. Iya. Kalau sampai pada ingat. Ya gitu. Itu Yang terkenal budaya kan atau yang di macam-macam boleh sebutin tempat nggak? Di mana? Di halaman RRI dulu, terus pokoknya dulu itu tiap minggu event terus pokoknya lagi rame-ramenya undergroundan itu. Nah di sana aku nggak perhatiin juga kalau manusianya ada. Terus paling Ya karena kan Gondrong kan bentuknya. kayaknya dia nih botak sih kayaknya. Kalau Aik kan mengikuti ya sekarang. Mungkin after pandemi harus mulai dari nol lagi ya. Nah dari situ tuh karena dulu event besar-besar itu tuh banyak musisi kan, lagi rame-rame gitu, all genre tuh semua, bahkan Sam juga dulu sempat ngeband ya. juga ya kan? gitaris konflik gitar. Tuh bukan punun. Kirain tadi sih. Padahal aku kepo tadi awalnya. Kenapa tiba-tiba namanya Lucky Cooking? Tapi udah terjawab ternyata. Lakian. Lakian memasak. Aku lagi mau gitu. Bentar. Lakian karena lakian lu kan. Atau soalnya selama Inya kenal lawan bebuannya ini kan pertama ada direncanakan. iya. Yang kedua dari ujung ke ujung tiba-tiba Iya. gabung lagi ke Itu berarti kan jodoh. Tuh. Kayaknya Pator ya yang bikin semua. Karena aku dulu sempat vakum itu 3 tahun ya. Kerja di luar kota lah berapa tahun. Yang ngajakin nih pas ada beat, Mbak, bikin lagu dong. Rumah gua nih main, ayo deh. Ya, karena sebenarnya kan Itu gini. kepancing bangkit kepancing. Sama-sama. Sebenarnya fungsi kolektif itu Comeback gitu ya. mengelola hasrat. Jadi gini, konsep aku tuh ya, ada teman yang masih bergulat dengan kehidupannya. Udah nggak usah dipaksa dulu. Karena kan dipaksa gimana pun susah, men. yang cari idealis susah. Biar dulu dia cari frekuensinya enaknya dia. Ketika sudah dapat rootsnya dalam kehidupan dia, udah mulai relax santai. Ayo kita lagi udah. Karena kalau berharap memaksa, wah pasang kada ini lagi sih, kayak pernah nyoba kayak gitu kayak apa? Ada desa yang namanya anjir. anjir ya kayak nggak enak gitu, nggak klop, nggak dapat buat kita walaupun berbeda tapi kayak nyatuin satu track tuh kayak susah banget sih. Ya udah deh, aku yang inap dulu nih. Udah oke, kalau mau selesaiin dulu dengan rutinitasnya. Tapi kalau misalnya udah mulai enak mau produksi lagi, oke ayo kita. Nah kayak gitu. Soalnya kalau ya tadi mau menjembatani lintas generasi itu supaya
PR-nya di Ulun di aku itu gimana caranya terus menjalin cita rasa selera musiknya. Makanya sekarang itu kalau ditanya suka musik apa di rap ya terutama semua mau mumble tetap suka. Kalau makanya mengubah mindset itu bukan lagi old school new soul tapi enak. Kalau musik enak, oke, harmonis suka. mungkin ya maksudnya. Iya pokoknya aku anggap enak itu bakalan jadi playlist setlist kerja gitu sambil kerja. Oh nih enak nih. Kalau dulunya itu udah ngotak banget. Backgroundnya misalnya underground yang keras boom bap kayak gitu, udah itu aja. Yang lain nolak. Nah sekarang itu udah merubah saya pribadi. Tapi dengan satu catatan, sayanya pribadi berkarya tetap ada garis merah. Karena rulesnya. Karena ada rulesnya. Kalau itu kayak nambahin, kalau masak itu ini cita rasanya. Coba deh tambahin ini, Tapi rules masakan utamanya tetap tetap soto. Nah, aku sih penasaran dari Kak Beba sama aku manggilnya apa? Kasagaris gitu ya. Kasagaris. Oke. Kasagaris. Kalau di tempat kerja tuh dipanggilnya paman. Paman. Enggak saja juga. Aku juga. Nah, dari 2004 dan 2007 ngerasa gimana sih gitu progres atau perkembangan di Banjarmasin sendiri gitu untuk hip hop. Bapak gitu sempet ngilang gitu ya. Iya, dulu yang ngerasain. Pasti comeback, apa kaget gitu. Ladala gitu, ada apa. Dulu kan kita nyari referensi beat tuh susah. Nyari referensi kayak Prima kayak gimana, musik hip hop yang enak tuh. Relate sih. Iya. Kalau Gen Z sekarang kan enggak kan. Enak tuh. Sekarang kan zaman digital sosmed enak ngeliat di YouTube, mau referensi yang luas kayak gimana tuh enak luas gitu. Dulu kalau kita ada beat rebutan kayak kasih makan gitu. Ini punya gua nih, ini punya gua nih. Oh lu yang gitu aja nih. Kita gitu. Dan kebanyakan yang anak bungsu dapat sisa. Tapi tantangannya itu, nah ini juga nih, karena dulu sering dapat sisa beat random, jadi ketika ngerjain musik yang random juga itu udah biasa. Jadi nggak ngotak lagi. Nggak sih kayak kalau Beba ini kan dulu sama grupnya Cavalry, dia tuh pas kalau cetak birunya tuh seperti Black Avis, ya kan? Black Cetak Avis. birunya dulu kalau aku itu sama teman-teman grup aku yang dulu itu tuh masih underground gitu. Lebih ke underground hip hop. Underground hip hop. Jadi dapat beatnya tuh emang sisa-sisaan kayak gitu. Terus kalau masalah perkembangan 2 tahun terakhirnya untuk Banjarmasin skena hip hop ya itu lagi hangat-hangatnya lagi karena ada beberapa kolektif juga nih, boleh sebutin nggak ya di luar kami gitu. Boleh. Ada Wasaka, mungkin teman-teman udah pada tahu yang sering di event-event besar. Kemudian ada anak-anak M-Clat yang baru rilis mixtape. Kemudian ada lagi Putra J. Banyak sekarang rapper-rapper yang penting itu ketika harus informasi ini mudah kita dapat, yang penting itu satu, bersosial. Betul. Karena tak perhatiin sekarang masalah di media sosial misalnya mindset tertanam orang yang berkarya pengen diapresiasi dengan di like atau enggak di share, tapi dia nggak mau trouble-nya dia nggak mau bersosial. Gimana kita bisa menikmatin karya kalau kita nggak tahu secara utuh kayak gitu. Sama kayak kita dengerin lagu idola udah kayak gitu doang. Tapi kalau teman-teman ini yang berkarya bersosial kayak yang terakhir kami ikut di event rilisnya mixtape M-Club di Banjarbaru, itu kan salah satu bentuk bersosial. Kami tahu nih loh orang-orangnya ini, terus ini karya-karyanya ini nih orangnya berbeda-beda karakternya. Sama ngelatih mental juga. Sama ngelatih mental daripada yang bikin lagu bagus studio dengan teknis yang sekarang super mudah. Tapi nggak ada bersosialnya, itu kayak nggak hidup dan nggak hip hop anak-anak bilangnya, karena rulesnya hip hop kan society kan, itu pertemanan, karena ngebangun kolektif itu pertemanan. Sekarang dengan fasilitas misalnya home studionya ala studio besar gitu, cuman dia mentok di studio doang sama platform digital kayak kurang gitu. Semua bukan orang non hip hop bisa kok kayak gitu. Bisa tapi lirik sama makna di lirik, soul di lirik itu cemen kesannya. Karena nggak ada soul kayak yang curahkan. Kalau cemen itu ini tergantung selera dia. Kadang ada juga yang dia cuma di studio liriknya itu keras kayak gitu segala macam, cuman di secara kita nilainya enak atau bagusnya itu ketika wah emang lirik dengan itu sesuai ya kayak gitu.
walaupun dia misalnya main flexing, oh emang orangnya kayak gitu. Mau dia main bragging, oh dia emang orangnya gitu, dan kita nikmatin karyanya kayak gitu. Itu sih yang ngebedain sekarang ini. Kalau secara teknis nge-rap sekarang udah bisa semua ngeakses. Kalau dulu kami ya ada teman ke Jakarta atau ke Bandung beli CD itu di copy, kami minta kayak gitu dengan susah. dan iya karena susahnya, atau lagi Cuman tempat itu aja kan ada iya, di situ. atau lagi zaman Friendster kan dulu bisa download berapa menit berapa detik itu ada orang nautin. Terus ada dulu web Hip Hop Indo. Nah dari sudah mulai informasi terbuka, ada website Hip Hop Indo, bisa dengar beberapa referensi anak hip hop yang lain. Jadi nah memecah sampai ketemu warna masing-masing. Kayak aku nih kan ketemunya itu ketika ngubah nama jadi Sagaris. Dulunya pakai nama asli, terus nama EKE juga, cuman kayak masih Kenapa jadi Sagaris itu? Sagaris itu tadi Sagaris, nemuin garisnya. Ejaan kita tuh Sagaris, segaris, ejaan Jawa Segaris. Jadi kayak satu garis secoretan udah gitu. Ini udah pakemnya dia, tapi explore terus gitu. Makanya udah bikin lagu Permisi, beatnya dia itu trap. Orang lama nggak dengerin, aku pasti bilang loh kok berubah. Tapi ketika aku bawain secara live, mereka tahu bahwa garisnya aku tetap ada di sentuhan musik trap. Oh, di situ. Gitu. Karena ya tadi hip hop itu bukan bulat. Karena dia bauran. Mau dia ada masukin unsur budaya, asal nggak maksa dan nggak ngerusak estetiknya budaya, itu malah makin cakep, makin oke. Ada yang menjadikan itu sebagai, ada juga anak hip hop yang nggak nge-rap, nggak nge-b-boy, nggak ini, tapi dia ngikutin terus rulesnya. Itu namanya hip hopers. Ada hip hopers. Penikmat aja. Itu salah satu orang yang wajib kami respect, karena di komunitas ada juga kayak gitu. Dia terus nikmatin, dia ngikutin gaya apa yang berkembang, dia ngikutin musik apa yang berkembang. Ada acara komunitas dia ada terus, bahkan bisa support. Tuh salah satu bagian dari society hip hop itu tadi. Jadi yang penting itu kan hip hop itu bahasa Banjarnya tuh bekawan. Kata ketiga kita tuh. Iya, pokoknya bekawan aja dulu. Masalah apalagi dengan mudahnya sekarang media ya, bahkan dengan HP aja sekarang bisa recording kan. Betul. Yang ngebedain cetak birunya tadi pertemanan itu tadi. Oh, nah kalau dari Kak Teguh sendiri nih gimana? Sebagai generasi paling baru ya berarti di ini di Lucky Cooking. Iya, sebenarnya di Borneo Clan. Di Borneo. Iya, bahkan kalau Lucky Cooking ini kayak ini. Borneo Clan itu rumah, Lucky Cooking ini garasinya. Yang kami hias, kami bungasin kayak gitu. Kamarnya lah kayak gitu. Gimana rasanya atau ada tantangannya kah gitu? Tantangan pasti Atau ilmu apa yang kita mendapat kanuragan misalnya. Tapi loh. Ada ilmu baras abang tuh. banyak sih kalau dari segi ilmu tuh banyak. Yang sepantaran Ikam tuh kayaknya kenapa nih, padahal kita sama-sama hip hop, sama-sama di jalur hip hop, tapi kok inya ke situ kita kayak Ikam tuh kayak mateng gitu. Kayak lebih soalnya Mau bilang tua ya. apa tuh? Jadi kayak apa? Ulang. Yang bikin eksis lah. Yang bikin eksis sampai sekarang. Apa sih yang bikin tetap menyala hasratnya gitu? Sampai sekarang ya orang-orang yang di Borneo Clan sebenarnya kadang ada masa yang capek gitu. Capek. Tapi di satu sisi ayo bisa ya bisa lagi ya bareng lagi gitu, bikin apa lagi gitu, yang hal-hal yang baru. Kadang mentok ibaratkan type beat yang gitu-gitu aja, terus datang teman kayak Bang Fatkur, Bang Beba ataupun almarhum kan, yang lain-lain juga itu kayak nih kayak gini nih referensi baru nih kayak gini kan. Sedangkan aku pribadi itu sebenarnya
yang ku nikmatin tuh trap tuh yang bener-bener ya karena basic underground ya, jadi kayak bener-bener keras trap. Banger lah. Sama dubstep kalau dulu. Dubstep. Kalau sekarang lah lebih ke drill, terus Brazilian yang Iya, jadi sekarang. Jadi konsepnya itu dia ngasih sentuhan tren yang sekarang. Nah, kami ini ngasih sentuhan old school-nya nih. Nah, gitu tiap hari itu referensi gue kayak gini. Nah, jadi itu dia bahasa ininya kita racunin. Iya, yang Iya. Ini kalau dikasih komposisi ini asik. Coba kita kasih hook yang kayak misalnya Nakti by Nature yang di lagu Takin pakai hey ho hey ho. Itu kan era 90-an gitu. Ayo kita komen yuk ini kayak gitu. Soalnya kan kita beda-beda kan, gue sukanya kayak gini. Bisa Aku sama Bebanya beda kayak gitu cita rasanya. Jadi nge-mix tuh ya itulah enaknya beat hip hop kan, di mix apa aja tuh Ya, karena Yang penting kita nggak bulat. Nah, jadi yang buat bertahan sampai sekarang tuh ya teman-teman yang selalu support lah, entah itu dari materi musik ataupun hal yang lain ya. Itu sih menurutku yang sampai sekarang tuh bikin ada seratnya lah, walaupun kadang naik turun wajar lah. Kalau Bang Beba, apa sebenarnya yang benar-benar memancing jadi comeback itu? Apakah cuman sekedar kita bikin terus langsung ya udah kita ikut, tapi pasti ada sesuatu yang mungkin lebih dalam daripada itu. Sebenarnya sih buat pro Insta story aja sih. Itu adalah salah satu kebutuhan yang kami ada. Karena kalau nggak beradaptasi dengan hal kayak gitu, kupon. Itu kebutuhan memang. Ya sebenarnya pengen karya tuh pengen ya, kadang kita kerja lagi malas kerja gitu, pengen apa bikin apa gitu. Kadang teman pengaruhin nih, Mbak, nih beat enak nih, bikin dong. Lu kan kayak gini. Kepikiran kadang di rumah kan coba nulis lagi, datengin si ini curhat sama teman kan, satu komunitas. Udah bikin aja dah. Lanjut sampai sekarang. Jadi Iya, itu. emang dulu kalau tadi kan kayaknya dapat beat terus bagi-bagi atau gimana sih? Emang musyawarah mufakat dulu? Nah, dulu itu Rebutan. iya, ada beatmaker, ada orang kuliah ke Jawa misalnya, teman kuliah ke Jawa, dia gabung komunitas di Jawa, terus dia belajar beat. Nah, nanti dia pulang tuh Bawa karena dulu produksi itu susah emang. di sini. Dulu itu bisa recording mixtape Reversity pertama itu PC doang, pakai Adobe. Iya. Gitu. Nah itu juga yang kenapa Lucky Cooking ini dilahirkan, karena dulu itu nggak ke manage untuk rilisan. Nah, karena kalau terus kayak gitu, tak pikir kita bakalan ketinggalan jauh. Yang aku sama Beba nih, kebetulan Teguh ini dia lahir di era digital yang platformnya mudah untuk diakses. Nah, jadi untuk rilisan-rilisan yang bersifatnya digital platform, si Teguh yang megang, karena jujur kami berdua ini buta boleh dibilang buta waktu saat itu kayak gitu, nggak paham gimana sih cara nge-approve ini ke contoh Spotify misalnya, terus gimana sih cara ini bisa masuk jadi musik di Instagram misalnya kayak gitu kan, butuh orang generasi Z kayak generasi dia yang lingkup permainannya di situ. Gimana? Jadi laki tuh bener kayak ayo dong, oke kita manage, ayo kita bikin poster, ayo kita bikin rilisan, kayak kita bikin video, bikin lagu, jangan cuma sekedar dilempar gitu aja. Ayo kita bikin media mana yang kita kejar, TikTok kah atau apakah, ayo kita bikin video klip, kita bagi partnya, ini yang buat di TikTok, ini yang buat di Feed, ini buat yang di YouTube. Nah itu tuh proses pembelajaran yang karena aku nggak ngebulatkan selera musik lagi. Nah itu yang tak pelajarin di bahkan di luar skena hip hop, rilisan musisi-musisi lain tapi ini dia bikin, after dia bikin video klip, dia bikin video lirik lagi nih di persnya dia, tapi dia uploadnya cuma di Feed. Terus tapi ini ada yang chorusnya enak, dia di Spotify-nya bikin lagu original full, terus yang part chorus, part verse buat kebutuhan instastory lagi. Kan anak-anak sekarang itu yang eye-catching lah. ya kan sekarang tuh saya pribadi tuh nggak nampik kalau kita butuh validasi untuk karya. Karena kalau kita tetap kekeh, bersetan deh, yang penting orang terlalu idealis. yang penting udah nge-share. Awas hati-hati, sekarang banyak juga di media yang kita nge-share lagu, ada orang yang klaim dan
menjadikan itu karya dia. Nah, Itu banyak kasusnya. orang dulu. Oh, itu salah satu yang harus kalau memang udah jatuh cinta tuh kayak harus mempelajari nih gimana sih cara Jaga. iya Karena karena kita hati-hati banget soal copyright, nanti minta izin sama dia kalau aman Tiba-tiba yang awal Tapi apa begini Ginzi pasti kali soalnya kata kami bikin komplainnya keras. atau diubah kayak apa lagu-lagu yang gak ada copyrightnya kan sering tuh di YouTube tuh beberapa acara yang ada televisi lagunya diganti sama lagu yang gak ada copyrightnya tiba-tiba bintang tadi disinggung nih udah soal sebuah rilisan baru ya. Iya. Ini dari mana sih sebenarnya? Dari Lucky Kaki Lucky Cooking kah? Dari masing-masing kah atau gimana sebenarnya? Jadi Lucky Cooking ini yang ngemas rilisannya. Nah, jadi nanti misalnya nih rilisan baru kami Takin. Yes. Aku tuh konsepnya featuring. Nah, Lucky Cooking ini sebagai media kolektifnya yang nge-up ngekonsep rilisannya sampai ngehubungin kayak ke Sam ada karya baru nih kami ada press release-nya. Nah, itu tuh sebenarnya kami juga yang nge-konsepnya, nge-manage bener-benernya. Jadi misalnya nanti aku nih misalnya beberapa minggu lagi mau rilis solo lagu track sendiri. Media platformnya Lucky Cooking itu. Jadi kolektifnya di Lucky Cooking. Jadi semua disentralin di Lucky Cooking. Kayak gitu. Publish ya. Kalau yang bahasa kerennya kolektif kayak gitu. Semua jadi rilisan pribadi aku di under Lucky Cooking gitu. Tapi bukan label ya. Karena itu udah pada level berbeda. Kalau ini hanya sebatas kolektif yang manage. Itu tadi ini ada misalnya ada teman di luar lagi yang datang, oh aku udah mau ini lagi sih. Mau ini. Ayo nih ada beat coba bikin ini nih. Oh, oke nih. Enak dan layak untuk di-up. Oke, kita up. Nah, kami yang ngurusin masalah press release, poster. Kan sekarang itu perlu banget ya untuk media kebutuhan visual itu, audio dan visual itu sekarang kalau ngebutakan itu sama hal audio visual itu kayaknya kita susah deh buat untuk ngangkat karya. Kayak gitu sih konsepnya. Jadi misalnya nih aku tiba-tiba kan? punya lagu nih, tolong dong gitu rilis kan bisa kayak gitu. Bisa gabung dulu. Cuman harus dibawahi juga kalau nanti kayak gitu bukan label. Bukan label karena kalau udah masuk ke tahap label recording itu udah tahap serius yang harus benar-benar ke manage seluruh halnya kayak gitu. Ini cuman sebatas kolektif hip hop lah. Kolektif hip hop yang ngebantu teman-teman untuk ngerilis karyanya kayak gitu. Ada sekarang sih ada musik produsernya, ada artworknya kayak gitu sih. Tapi garis bawahi bukan label karena takut banget kalau dikira label karena teman-teman boleh gabung nggak karena padahal ayo kalau memang ada karya. Ayo kita dengar kami riliskan kayak gitu. Tapi under Lucky Cooking mau dibikinkan Spotify-nya pribadi nggak masalah. Jadi yang supporting sistem publish mungkin. Iya, tapi non benefit kayak gitu. Belum arah ke sana karena mengingat kemampuan kami juga masih terus explore. Jadi belum pada tahap itu masih kolektif yang rame. Oh nih kayak misalnya bikin lagu solo R&B misalnya. Wah nih enak nih kayaknya dipublish. Ayo kita kenalkan di dalam skena dulu nih. Nah kayak gitu. Ini skena hip hop nih kami punya link ini, teman ini dengerin dong ini. Tapi kalau misalnya ada yang minta publish tadi atau kerjasama atau mungkin dasar bujur dari misalnya Ulon bagian dari yang sudah gabung di grupnya tuh tiba-tiba minta dipublishin itu kena mbaknya tuh dia pajak preman. Nah itu tadi makanya digarisbawahin kalau kami tuh bukan publisher. Kalau itu publisher tuh konsepnya ada memang publisher kayak gitu. Kami ini kolektif komunitas, dah gitu aja. Berarti emang kita support full. Iya, karena ada kemarin rilisan salah satunya Akaya. Dia lagunya enak, Paranoia judulnya kayak gitu, dia orang bati-bati. Ini kalau nggak dirilis sayang. Ayo rilis yuk. Izin, intinya kami izin, ini kami rilis di Lucky Cooking ya. Ini walaupun media platformnya tetap misalnya pakai media platform dia, tapi media promosinya kami. Di promoan di sini juga nggak apa-apa kok. Aman sih. Mendukung. Selanjutnya musik bang. kita mau dengerin lagu yang baru.
Tekin. Takin. Tekin atau Hekin, oke. Kita akan coba perform dulu, habis itu kita bahas lagunya. Iya, Oh, udah banyak Stylenya, pertanyaan apanya sih. ini kan. Kita Siap. perform dulu. Oke, siap. Yeah. Yeah, yeah. 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 Lucky cooking. Yeah. What? Yeah. I'm going fast like Ferrari switching up the nose. Mabuk popularitas jangan sampai overdose. Karena bicara tak lebih dari tumpukan dos. Ku incar admit terendah utingku macam Aldos. Rimaku retro saat yang lain bilang oh no. Ku atur ritma naik ke atas tempo. Gaya halus Al Pacino saat ku babat habis kau pun hanya teriak melongo. Speaks on the bar, cakapku tertajam tinggalkan sekarang. Sulit dicari dalam semak belukar, macam luka terbakar. Sukar hilang cari penawar, racun dalam nadi gogoti budaya barbar. Birahi eksistensi bukan sekedar reputasi. Belajar lagi, duduk bersimpu di hadapan murabi. Berkali-kali cari kata sandi, jika gagal ulang lagi. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Langkah bertali, intuisi Mencari. kompas pandu mencari teka-teki kehidupan Wahana observasi, tak melulu selebrasi. Pada obsesi selalu koreksi relevansi. Sakitnya kehidupan mengandung adiksi. Rasakan disikan cakap persepsi. Jangan hanya tulis rima seolah selalu tersakiti. Linting insting depan mata pada gajah tanpa gaji yang mati. Semesta karunia, hey. Konsekuensi literasi luar tersaji. Nikmati poles mempoles penuh hadirkan progres. Nikmati Yo, tes per tes, uji kadar stres, terus refresh. anugerah yang dipoles yo. Kata hati selalu selami. Asal mental mumpuni, hasil akhir dapat hingga. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my homie, my family. Lucky cooking baby, Borneo clear for all. Alright. Ini ya. Ya. Takin atau gimana nih? Tekin ya? Tekin apa? Dari mana sih Tekin? Tekin tuh kalau di prokemin bahasa Inggrisnya memukau. Alright. Langsung alright. Kan menyesuaikan. Dengan bahasa Inggris. Memukau. Inspirasi liriknya dari mana inspirasinya? Cetus pertama deh itu Iya. dari lagu dari mana sih? Ya lagu ini format awalnya tuh Beba yang punya. Oh, Tuh, ceritain dulu Bang, nanti aku yang upload Ini beat dikasih temen kebetulan. kan beat lama. Beat lama Lama banget. udah lama nggak dikerjain. Kebetulan dia kemarin tuh sempat dilempar ke grup ke teman-teman. Ada yang mau nggak nih ngerjain? Nggak ada yang respon. Kebetulan aku pas dengerin, oh ini asik nih. Bilang ke teman, Mat buat aja lah. Namanya Emat. Emat. Rapper juga dia dulu. Sekarang udah di Satu grup sama aku. Di Batu Licin. Ya satu grup dulu sama Sagaris. Ya udah bikin nanyain Pak Sagaris mau featuring nggak Pak? Oke. Ada beat enak nih. Temanya apa Pak konsepnya? Ya bikin buat eksistensi kita lah di dunia hip hop Banjarmasin dan sekarang kayak lagi tur naik gitu. Ketika itu. Ketika itu ya udah bikin lirik yang ada itu dibikin, kebetulan dia dengar vibes-nya enak gitu. Aku campur sama ya sedikit R&B lah. Soul R&B gitu. Itu sih sebenarnya kejadian Beba ngupload itu tuh lama banget, hampir 5 tahunan lebih. Itu dan
lagu ini dikerjain tahun kemarin. Yang lepas singlenya. Nah, pas kebetulan ada kesempatan teman Beba, salah satu Mr. D ya. Mr. D dia suka bikin video. Beba inisiatif tuh. Pokoknya dia semua project dari track sampai video klip ini tuh semua Beba. Kalau aku pasang badan iya aja. Oke, ayo gitu. Dan kebetulan lagu beat yang ini kan kembali tadi karena aku nggak ngebatasin diri dengan satu pakem musik. Oke, hajar. Hajar itu kemudian ini sebenarnya lirik yang tak pakai ini lirik yang gubahan dari lirik aku featuring sama Tabib Q, membernya Soul ID. Judulnya itu Sirkus Dunia, itu sama almarhum Randi. Dari bar pertama itu ngambil yang dari track itu, tapi bar tengah itu tak sesuai dengan konsep Beba, ngebahas mengenai eksistensi kita di sini, terus keluar masuknya teman-teman kayak gitu. Jadi datang terus ngebalikan vibe spirit berkaryanya lagi. Makanya di sentuhan aku juga nggak tahu kalau chorus itu Beba bikinnya kayak coba nyanyiin Mbak. Don't you try to stop me, ku takkan pernah tinggalkan ini. Jalan panjang ku menanti. This is me, my home, my family. Nah itu kan aku nggak tahu karena dia record duluan di tempat Teguh. Sama sekali nggak tahu. Jadi waktu bikin chorus tuh sendiri. Dia karena waktu itu yang terbilang free dari siang tuh beliau ini. Aku tuh pas kalau nggak malam tengah malam sama sekali, atau hari dia libur siangnya dia libur off kerja, baru ke situ. Nah pas tadi kok enak nih, maksudnya nyambung dengan lirik yang tak pakai. Apa ya, mau nyambungin vibes yang era 90-an. Oh ada Nakti by Nature. Dia tuh bikin lirik hip hop hore. Oke, kalau gitu kita masukkan vibes-nya itu yang dia ngangkat ramenya hip hop community-nya di lagu Back Nature itu, Nakti by Nature itu kita masukin di part chorus terakhir deh. Jadi buat set out-outan kalau nanti panggung, dan pasti anak-anak yang notice era golden era pasti kok ada kok ada sih kayak gitu. Lebih itu crowd-nya aja sih. Itu jadi kayak itu tadi kita bilang ini memasak, bener-bener memasak. Nggak, logo Lucky Cooking itu kan cooking pakai emblem kita pakai emblem Borneo itu dalam artian kami ini tetap bagian dari komunitas Borneo ini fundamentalnya kami loh. Tapi Lucky Cooking bukan komunitas, sekali lagi kayak gitu. Kami berasal dari Borneo Clan. Bahkan nanti kalau ada yang kayak si siapa siapa Paranoia Akaya itu dia nggak punya komunitas sama sekali. Jadi oke, ayo gabung, bukan berarti kamu harus masuk Borneo Clan, enggak karena kita bukan organisasi juga kayak gitu. Kalau memang mau kamu dari dulu sifatnya Borneo Clan lah, apa yang bisa kamu lakukan sama komunitas lakukan gitu. Karena Borneo Clan nggak pernah ngasih apa-apa juga ke kita yang ngasih sesuatu, entah itu prestasi kah, karya kah, dengan membawa nama besar Borneo. Karena merasakan di titik itu tuh nggak ada yang bantu tuh rasanya gimana? Nah itu juga karena kadang itu nggak ada yang ngebantu tuh, kadang kita sendiri terjebak perspektif kayak itu gue, wah gabung Borneo kayaknya susah ya, ini kayaknya ngali takut terikat juga, terus kayak segan kayak gitu, kayak pasti kita kayak gitu deh kalau misalnya gabung di tongkrongan aja. Wah kayaknya tongkrongan ini A, B, C banget, padahal O kayak gitu kan. Ya, karena nggak masuk ke dalamnya kan, jadi nggak tahu kalau ternyata O yang kita kira. Hasil aja Borneo Clan itu wah banget. Iya, era-era itu. Siapa? Generasi siapa? Oh kayaknya angkatan Beba deh. Minggir dulu ya. Iya makanya. Kembali kok konsepnya di jodoh tadi. Udah lama nggak kontak kan? Iya benar. Udah lama, terus nanya Sam bisa, awalnya nanya mau bikin MP Sam ya. Iya benar. Sam lagi sibuk dengan filmnya. Iya. Terus pas terakhir itu ngontak Sam, kok ada rilisan nih. Pas juga Sam bikin segmen. Iya. Inilah. Jadi inilah jodoh. Gak bisa comeback ini ya. Enggak ada yang kebetulan. Iya. Semesta itu asik. Ya, secara garis besar Tekken bercerita tentang apa? Apa ya? Sebenarnya positive vibes ya. Positive vibes sama ini kayak eksistensi kita di suatu
sesuatu yang apa kita cintai. Lo kan cinta banget sama hip hop. Cinta banget Sejati. Wah sih. Jai. Kalau aku tuh kayak di lirik Halo, kampung di kita. Back ya, back. Lawan lo. Terus masalah eksistensi terus Ya kayak gimana kayak kita cinta sama keluarga. ya ngebalanskan kehidupan berkeluarga dengan Memporsikan fashion kita kayak mana. gimana. Sama itu aku juga ada sedikit nyentil lirik kita kayak ayo men, kita buka mata dengan sesuatu yang ada di mata kita ketimbang kita harus bikin lagu cuman merasa selalu disakitin kayak gitu kan. Sekarang banyak kayak gitu yang sedikit-sedikit enggak di respect misalnya. Padahal belum tentu kayak gitu, belum tentu kita enggak ngomong aja. Ayo kita pokoknya jangan hanya tulis rima seolah selalu tersakiti, linting insting depan mata pada gajah tanpa gading yang mati, bahwa ada persoalan besar di kehidupan kita yang ayo kita apa aja deh, masalah cinta nggak masalah, masalah lagi backstreet atau apa kan, tapi kalau itu dikemas dengan sesuatu yang apik jadi karya yang enak kan. dalam Kayak gitu saya masuk kayak gitu udah di termasuk nyeleneh juga misalnya di era flexing, di era bragging yang hampir beberapa persen itu nggak benar dalam kehidupan realnya. Aku coba nyentil, mending kita ini deh, bukan ngajarin ya, cuman kayaknya ada perspektif kehidupan yang mesti kita angkat nih, bisa kita kemas secara cinta kah, secara santai kah, atau secara gimana? Karena hip hop itu tadi bebas mau dikemas, mau kalau cinta-cinta nganggap bisa lopi kah atau secara R&B-an kah, kan itu bebas. Itu juga yang jadi daya tarik hip hop kenapa bertahan sampai sekarang. Ketika orang ngomongin cinta, perspektif cintanya macam-macam nih. Ini bertiga aja kalau ngomongin cinta, gaya banyak cintanya kayak gimana, atau gue ngomongin cinta kayak gimana, aku ngomongin cinta gimana, dikemas dalam satu track misalnya. Jadi sesuatu tiga perspektif cinta yang berbeda tapi dalam terkomes dalam harmoni satu track kan. Apalagi kalau Blue Light. nah itulah Blue Light. Kayak di album Two Side Blue Light. Di album Two Side. Nah, itu download di Spotify-nya ada. Udah ada di Enggak ada. Oh, belum. di YouTube-nya Two Side. Netcos. Itu lagu-lagu cinta tuh enak-enak tuh, serius buat di kafe. Masuk yang tadi. Maksudnya yang pertama percuma. Jadi memang benar-benar ini sebuah lagu yang menggambarkan kembalinya atau apa semacam momentum kah? Kalau Beba mungkin momentum ya. Kalau Beba momentum, kalau aku tuh kayak ngebaca untuk ayo kita seriusin nih karya kita. Oh iya, sip. Kayak gitu. Simbolnya di lagu Takin itu. Kalau Beba tuh momentum. Kalau aku tuh ngebaca di jalan tuh ayo kita seriusin nih. Ini Beba Medcos, ini momentum kita. Oke, kita serius nih kita garap di sini gitu. Jangan dengan segala problema kehidupan yang ada, bahwa kayak sakitnya kehidupan mengandung adiksi. Maksudnya sakitnya kehidupan tuh kadang bisa jadi kecanduan kita untuk bangkit. Rasa sakit tuh kan kadang harus dirasain dulu kan. Rasa sakit harus dirasain dulu. Joker itu. Oh iya kayak gitu. Jadi kalau udah tahu rasa sakit pasti kita nggak mau ngulang lagi kan. Jadi harus kayak oke, give it up kayak gitu. Go, ayo kita gitu. Dengan segala problema apapun, terlepas urusan dapur masing-masing, ayo kita give it up lagi gitu. Bertahan, berjuang. Karena struggle lah spiritnya hip hop kan. Lagi tadi ada kalimat yang di refrainnya tuh yang This is me, My homie, my family. Nah tuh Beba yang bikin kaget juga sebenarnya, kayak kena banget nih kayak gitu. Jadi kenapa nggak? bahkan even ketika itu di pronounce ya disebutkan itu waduh. Iya makanya. Karena kan Ada euforianya gitu. mungkin Beba juga kita nih, karena ini momentumnya Beba untuk comeback lagi. Jangan nangis, Bang. Ada beberapa dari album Two Set yang mereka bikin tuh, aku tuh termasuk yang pengen mereka ini pecah bikin solo dulu. Beba dengan solonya almarhum itu wah, Almarhum sih itu sebenarnya. Randy. Oke. Itu kan dia tuh warnanya kayak Neo, kayak siapa?
nih kalau aku nangkapnya kalau era 2000-an tuh kayak Neo, kayak itulah kayak Usher, kayak gitu R&B tapi suaranya ngebass, bahasa Inggrisnya bagus tuh kayak ngebayangin udah pronounce bahasa Inggrisnya keren, terus teknik liriknya tuh pro banget. Karena itu nggak bisa aku karena basic bahasa Inggrisnya aja nggak ada kalau aku pribadi, makanya wah kayaknya harus hadir nih di Banjarmasin yang warnanya kayak gini nih. Makanya di itu saat itu aku bisa ngelihat kan, maksudnya bisa ngedengerin karena teman-teman juga nggak sebelum dirilis ngedengerin ke aku juga kan kayak wah seandainya mereka bikin lagu solo masing-masing nih hip hop di Banjarmasin bakalan berwarna lagi nih yang soul R&B-nya karena biar nggak segmented kayak gitu. Kalau misalnya underground-nya rame, yang level mainstream-nya ayo kita ramein juga. Nah itu juga maksud saya kayak gitu nih. Banjarmasin jarang kan nggarap lagu-lagu cinta. Iya yang pertama secara R&B kayak gitu. Romance gitu kan jarang. Tapi rata-rata pasti yakin ini yang di kru dan teman-teman di sini playlistnya pasti ada satu track yang hip hop, entah itu mau R&B mau lofi yang bikin mood kalian. Padahal teman-teman di sini juga punya base musik yang sama kayak gitu. Kenapa? Ya itu tadi kurang di apa aja. Itu kayak Tusat pasti teman-teman apa sih yang mana sih lagunya sih kayak gimana sih? Iya kan. Searching aja nanti dah. Di pitnya Aki Cooking ada kok rilisan mereka itu serius, bukannya narsisis lah. Cuman kalau untuk penggarapan karena itu bukan warna aku ya, bukan warna aku secara segarisnya. Kalau dibilang enak itu karena jadi media repress kalibrasi aku. Jadi kalian pasti misalnya ini ada penyuka musik apa dangdut misalnya. Kalau selalu dangdut terus pasti ada keinginan untuk stop dulu kan. Nah, jadi kayak lagu-lagu lain itu kayak ngekalibrasi pendengaran kita kan. Nah, itu bisa jadi alternatif promo nih. Bayar. Dan salah satu bentuk keseriusan lu kali ini kan adalah membentuk MV-nya dengan mungkin lebih akan berkelanjutan gitu ya, karena kalau dulu kita dulu ya zaman tahun berapa sih itu yang kita masih aktif musik itu cuma rekaman manggung udah kayak udah puas aja kan gitu ya. Sama kita hip hop kayak gitu juga udah kalau sudah bahkan dulu banget itu sebelum ada kenal kemauan untuk memfasilitasi diri recording itu ngebawain lagu orang tuh udah kayak keren banget. Cuman kalau dibawain sekarang tuh kayak males. Gak worth it man. Kita udah sejauh ini. Tapi kalau buat 1-2 lagu buat spirit, aku tuh respect banget nih sama lagu si musisi ini nih. Aku bawain deh. Tapi sekarang itu enaknya media komunikasi kita bisa minta izin. Misalnya kita bikin -1 lagunya siapa kayak gitu. Nah itu juga yang sekarang aku apresiasi banget teman-teman sekarang. Nih anak-anak yang baru nih, mereka bawain lagu orang di Jawa misalkan, mereka langsung komunikasi ke yang punya lagu, izin itu. Kalau dulu kan kita motong -1 tuh nyari selah kosong. Kalau sekarang itu karena kemudahan itu tadi, jadi nggak ada salahnya buat kita ngapresiasi karya orang, ngebawain lagu dia karena kita nggak suka. Itu nggak masalah loh. Maksudnya saya pun nggak ngebatasi. Ada beberapa lagu contohnya Excalibur, Walk My Way, kalau dipinta ngebawain lagi pasti kita bawain karena Walk My Way itu gambaran cintanya ke hip hop gitu di liriknya. Karena kayak mirip-mirip kayak Takin man. Iya, mirip kayak Takin kayak gitu. Jadi itu tadi tetap kalau secara produksi kalau ngebawain lagu orang tuh kayak di luar lagu yang kita apresiasi ya, kayak kurang deh, ini udah zamannya berkarya, masa kita harus mundur lagi sih kayak gitu. Kalau memang mau ngebawain lagu yang bener-bener kita banget kayak gitu dan mayoritas pasti tahu kayak Walk My Way, B-Boy tahu kayak gitu. Jadi kayak lagu easy listening atau say hello-nya, ayo kita bawain nih rame-rame karaokean kayak gitu sih sebenarnya. Nah untuk MV-nya sendiri bikinnya kayak gimana? Dan itu story-nya seperti apa? Super singkat dan efektif. Alright. Serius, semua dikerjain banyak latarnya ya. Dari mana di Siring? Kita ngambil yang 3 spot Banjar lah. Iya, beberapa spot kayak di mana? Yang ada kontainernya itu. Terus kalau barbershop itu salah satu kampung tertua di Banjar, Kuin Carucuk tuh di tempat teman. Pelaku hip hop juga salah satu ya area 0511 tadi. Beliau buka usaha di tempatnya dan tempatnya cozy banget, enak kayak gitu. Karena memang kalau anak
punya background musik pasti kalau bikin tempat usaha ngewakilin warna dia kan. Dulu kita bikin di sana terus Dadakan ya sebenarnya. satu hari tanpa apa sih biasa Sam kalau sebelum storyline, storyboard. tapi kebetulan juga jodoh tadi lagi temennya Beba ini sering garap waktu dia di Jakarta ya Pak ya, sering garap video klip yang nuansanya hip hop juga, jadi udah tahu nggak kalau aku tuh tinggal ngasih part angle hip hop tuh kayak gini lah kayak gitu, jadi alhamdulillah sih semua cepat. Sunset 3 spot itu tergarap dalam satu hari. bukan satu hari malah dari habis Jumatan Jam 2 itu. jam 2 sampai jam 6 Fun Jam. iya packnya itu one shot. Cuman pakai HP doang. iya Karena untungnya nggak ada cewek. Kalau iya, cewek nggak tak iya tadi kalau di kontainer kan ngelihat paman-paman masih beres-beres lanjut dulu deh. salah itu kan susah. Biasa kiri ya. Jangan gitu. Atau pasang lagi di siring Supan ada amang-amang masih ya. Maksudnya kan cuma beliau aja kan. Kayaknya teh emang satu frekuensi sih sama kebetulan Beba ya, kebetulan aja nih kalau ini memang betul kebetulan Mbak ya. Beba setelah teman kerja sama si Mr. D tadi, dia nggak mau disebutin nama jelasnya ya, Mr. X. Beba tuh awalnya dia bikin foto malah foto doang, video konten kebetulan Instagram tuh Buat story tadi kan. iya. branding inilah. Lokal brand. brand dia terus dia ngajakin oke, kalau aku tuh berusaha untuk selalu siap kayak gitu pokoknya. Sebenarnya tuh kemarin tuh nunjukin lagu aja ke dia. Ini gue punya lagu nih, lu mau bikin MV gak? Ayolah gas, daripada gabut kan gitu. Daripada gabut. Karena kadang sesuatu yang di-preparein itu malah jadi nggak asik gitu. Naikin tuh sebenarnya 2022 itu. 2023 Enggak, 2022. iya 2022. 2023 Ayo, 2023. ya Tahun yang satu tahun belum selesai. 2023. Masa sih? 2023. Nyakin Sagaris, kapan nih bikin MV? Nanti dulu Mbak. Dia nanya lagi, Mbak kapan? Aku lagi sibuk tuh. nah ya Orang lagi ini kan kemarin kan. iya Lagi si Beba lagi itulah sama politik lah. nah kalau aku seperti terus kapan aja, karena tak pikir ya selagi teman ya kembali lagi selagi teman itu ada hasrat, kalau aku selalu berusaha untuk bukan ngeluangkan waktu, memang menyediakan waktu. Kalau ngeluangkan waktu kayak sampingan Gani memang menyediakan waktu buat teman-teman. Bahkan kalau teman ada yang saya kerja jauh ke Banjar, nongkrong yuk, tutup, maksudnya usaha tutup dulu, udah ayo kita nongkrong, nemenin cerita aja nggak? Se-respect itu ya. Karena Kalian ya. iya, karena vibe itu tuh yang susah tak dapatin. Karena kan sharing gitu. iya, karena kalau salah satu teman Bayu bilang kalau aku ini termasuk orang yang hip hop aja pertemanannya. Kamu sih circle-nya tuh hip hop aja, yang secara intim ya. Hip hop aja, di luar itu paling tempat kerja, kampus, atau saya seandainya nggak ikut parkour, nggak kenal Sam. Jadi hip hop tok. Jadi siang malam tuh hip hop tok. Jadi ketika teman itu ada yang oke, walaupun udah nggak ngebahas hip hop lagi nggak masalah, maksudnya nggak aja, tapi vibes-nya nongkrong anak-anak ini. Nah itu yang tak dapatin sekarang sama anak-anak baru kayak anak Wasaka, anak M-Clat, si Putra J segala macam. After event nggak pulang, tapi nyantai dulu. Walaupun makanya dari dulu tuh nggak pernah keberatan bila ada event di luar kota, misalnya Banjarbaru, bahkan dulu sampai ke Rantau naik motor bareng-bareng ke Palangka. Momen itu yang pengen tak ambil lagi, tak tangkap kayak gitu. Tuh, masalah misalnya cari ongkos biaya, kerjalah. Maksudnya aku pribadi kayak gitu ya kerjalah. pengen dandan hip hop lagi ya kerjalah. Pengen misalnya beli musik kayak gitu ya kerjalah, karena belum menjadikan hip hop menjadi ladang penghasilan. Tapi salut sama kawan-kawan di luar sana yang siang malam menjadikan hip hop untuk penghasilan mereka, dan itu respect banget karena berpikir kan. Pokoknya sesuatu yang dikerjain musisi apapun ya, termasuk hip hop, respectnya minta ampun ya, respect banget pokoknya. Walaupun orang bilangnya nggak enak ke apa kayak sudah terserah, tapi dia mengabdikan dirinya untuk hip hopnya dia, dan kita nggak tahu dia ngehidupin diri sendiri kah atau ngehidupin orang lain kah. Yang penting ketika dia siang malam di studio
Kalau kita bahkan nggak suka karyanya udah enough, cukup dengerin udah. Kalau aku tuh ya nggak usah yang nge-mention apa ini nggak hip hop banget, apa ini nggak hip hop. Selalu aku pikir di mindset hip hop banget tuh kayak apa sih kayak gitu. Karena nggak ada pakemnya. Karena nggak ada pakemnya kayak gitu, hip hop banget tuh kayak apa sih. Kalau dulu awal-awal yang masih menggebu-gebu, kalau nggak sama kayak aku Tapi kan kalau orang awam taunya hip hop yang penting ya aduh yang harus nge-rap gitu loh. Aku malah baru tahu kalau kayak Asar atau Neo itu masuk jatuhnya masuk hip hop. Oh. Bahkan contoh aja, bahkan ada orang yang kayak Asar dan anak-anak Apro yang gak hip hop ada juga yang dia nyanyi dangdut. Kan kelihatan tuh perbedaannya. Dia main black metal, ada juga tuh yang Apro main black metal. Tapi kan kelihatan kan perbedaannya, yang walaupun sama warna kulit tapi kalau dia nggak ngejiwain, naruh jiwanya di hip hop, ya tetap enggak. Oke, kenapa salah itu juga kenapa kita yang berkulit coklat bisa sama, ini bukan rasis ya, bisa sama kayak saudara-saudara kita yang Apro kayak gitu. Bahkan tadi kita bilang di awal, ketika padahal Jepang pernah hancur-hancuran budayanya, hip hop dengan pesatnya bisa tumbuh di sana. After yang kejadian perang dunia itu kan Jepang salah satu negara yang perkembangan hip hopnya pesat. Salah satu founder. Iya, gitu. Belum kita dengar yang penutup nggak? Kita harapan dulu. Ini melihat bahwa ada momentum lagi ketika ternyata hip hop tuh nggak pernah mati sebenarnya. Iya. Ternyata dari cerita tadi sebenarnya tetap jalan. Tapi sekarang lebih banyak di off air dan ini ya. Memang on air ya kemarin. Sama namain. Ini juga aku sepakat sama beberapa teman. Hip hop Indo tuh nggak gini-gini aja. Hip hop Indo itu udah variatif. Alright. Asal kita mau ngulik yang dengan kemampuan platform media sekarang, banyak loh hip hop Indo yang kualitasnya kayak orang-orang luar. Tinggal kita ngulik aja. Jadi saya sepakat sama teman. Orang luar ada yang ngadap ke Ada yang bahkan ke ngeramein di Indonesia kayak gitu. Jadi sepakat dengan teman yang ngucapin kalau hip hop Indo tuh sekarang udah variatif dan luas. sudah dilihat mata orang sana lagi. Nah, dengan kesempatan itu, dengan potensi itu, apa yang diharapkan? Mungkin gantian dulu. Iya. Oh, udah punya MV belum? Udah. Apa MV-nya? MV udah kan? Yang mana? Kalau belum bikinin dua dong. Udah, mereka tuh side. Oh, di set. Oh, ya. Lupa. Oh, malah bingung. Sam, pertanyaan ini Sam, jangan bilang bikinin dong ke aku. Situ lah. Kan tadi udah dibilang nggak bisa video, tapi selalu standby. Kita mah standby. Kalau butuh kebutuhan Sam, kebutuhan film perlu audio, Itu namanya kolaborasi. Iya, simbiosis untuk hip hop. Harapannya ya sekiranya kawan-kawan hip hop di Banjarmasin itu tambah meluas lah, tambah rekat lagi, terus generasi-generasi yang baru tuh kayak yuk bareng gitu, muncul ke permukaan, jangan di bawah mulu, jangan di sosmed aja gitu. Ayo yuk bareng-bareng, ini ada nih, misalkan mau kemana sih, kan biasanya di event tuh kan juga di share di sosmed ya masing-masing. Oh ini ada tempatnya di sini datang lah gitu. Datang biar ngeramein lagi gitu. Jangan yang ini orang-orang bilangnya waktu angkatan aku, ini orang-orang lama nih, ini orang-orang baru. Hilangkan. Jangan kayak gitu. Hilangkan itu. Yuk bareng aja gitu. Buktinya aku sampai sekarang pun sama-sama yang lain juga, orang baru pun bareng-bareng juga gitu. Jadi jangan menganggap diri kita tuh kayak wah lu lama, gue baru nih. Gak pernah selalu ada gap gitu ya. Gabung aja. Berbaur menjadi satu padu. Kalau respect aja kayak gitu. Modalnya respect. Dari KBB. Apa nih? Om. Ya, mungkin Jangan lah. Nek, abang lah. Kalau maunya pengen transfer gitu. Ada. Iya, kenapa deh? Ini buat pelaku musik di Banjarmasin ya, yang penting eksistensi ya, sering-sering ngumpul, sering-sering explore, sama 4 kata aja gue, support your local musician, itu aja. Pokoknya lo harus support lah. Support your local musician. lokal. Ya, rockers. Lokal. Kalau aku jujur ya, aku
untuk ngomongin harapan tuh lebih ke pribadi aja sih, karena dari 2 tahun tadi tak lihat teman-teman yang membangun kolektifan juga itu udah bisa nge-manage karya mereka tuh kayak wah enak nih, maksudnya nggak bahkan aku sampai sekarang belajar sama mereka untuk rilisan, contohnya kayak sama Teguh sama anak yang lain tuh belajar kalian bikin ini kayak gimana sih karena memang aku pribadi tuh kayak harus kalau pengen seimbang sama mereka nurunin ego dulu, mencoba mengkolaborasikan dengan mereka untuk bisa ngikuti perkembangan apa yang terjadi di dunia musik hip hop sekarang itu. Jadi kalau harapan tuh lebih ke pribadi aja sih, untuk bisa terus standby, terus bisa memposisikan waktu untuk teman-teman, terus selalu ada ketika diminta teman-teman kolektif lain buat ngeramein event mereka. Kalau harapan lebihnya ya pengen punya album, itu pasti album pribadi. Terus karya-karya terus yang relate, enak dengan semua segmen, tapi nggak ngerubah benang merah dan garisnya segaris kayak gitu. Itu aja sih harapan lainnya. Studio jadi. Harapan lainnya nggak ada, karena selama 2 tahun ini ngelihat perkembangan anak-anak, makanya tadi perkembangan anak-anak kolektif hip hop di luar Lucky Cooking itu menurut saya pribadi udah pada pakem nge-manage yang benar. Dengar gua Gitu. apa tadi? Sudah Nge-manage Dengan pakem. pakem yang benar. Kalau menurut aku ya, karena ya tadi aku pun belajar sama mereka, karena mereka lebih melek sesuatu yang dulu aku nggak melek. Itu jadi harapannya lebih ke pribadi sih, Belajar terus lah, Pak. belajar terus, makanya explore terus. Hip hop tuh nggak ada habisnya. Itu yang habis tuh sering popok. Oh ya, sebelum kita tutup, biasanya manggung di mana sih biar teman-teman nanti kalau mau melihat atau dan anu tadi apa nih? Studio baru kan tadi? Oh iya, di mana lah bisa Iya. Mau gabung kah, mau nikmati atau Nikmati di apa mana gitu. dulu? oh gini aja untuk masalah manggung. Tanggal 25 kami ada manggung di event B-Boy Culture di salah satu, boleh sebutin nggak sih? Temo. Di Duta Mall itu tanggal 2 Trans Studio, tanggal 25 event B-Boy. Terus kalau masalah rilisan kami nongkrong di mana, kalau recording sementara tuh seringan di tempat Teguh di PAL 11. Nah, kalau untuk nongki bisa kontak-kontakan aja, karena nggak ada tempat poin khusus. Malah kadang pengen di kafe bawah sini. Iya, benar. Tutup tapi. Iya. Yang jaga yang jaganya Iya, lagi tutup. Makanya di sini orangnya. Iya makanya sendiri kan nunggu mereka. Ada yang sama gue. Tapi kemarin mas deh. Iya ganti Mbak buat yang bisa ganti. ya kemarin ini waktu datang itu hampir maghrib. Ya Dia nggak boleh kena malam. Iya. Set, kita tutup dengan lagu apa nih? Oh ini lagu Ulala. Nah ini ngegabungin 2 elemen tadi antara trap, boom bap, dan hook di era 90-an. Ceritanya tentang Itu lebih ke nge-appreciate di pertama tuh nge-appreciate legend Banjarmasin area 0511. Di verse kedua itu ngebahas mengenai sering tadi masalah penyakit sosial di medsos. Gitu kayak sedikit-sedikit mental health, yang kayak gitu. Tapi dikemasnya dengan catchy ala boom bap, tapi dipadu dengan sound kit trap. Bacanya gimana? daripada lu bingung, dengerin aja dulu. Ulala. Hey yo, I got it. Yeah. Lucky Cooking. Yeah. Okay. Ooh la la, ah oui oui. Ooh la la, ah oui oui. See me yo. Give me the mic so I can take the show. Ooh la la, ah oui oui. Yeah. Ku rasa ayat natural kau si bunyi brutal with Medco. Rasa ayat natural expose di zaman edan wajib suuzon. Nara prahara terlahir tanpa solution. Oke Tuhan, ini invitasi dapat perjamuan. Izin aku Tuhan sajikan hasil perawan. Tetap menjaga
lawan. Persatuan dengan sesama gaya akan pendirian. Tetap kokoh berdikari diri di antara raja estetik peradaban. On and on, I will win, I will win. ooh la la, I will win, I will win, I will win. See me, yeah, See me, yeah, see me, yo. Give me the mic so I can take the show. Ooh la la, I will win. Yeah. Astaga, fenomena kekinian kian mengherankan. Dinalian lain ketafsiran bahwa penon pada injeksi simpasi pemberitaan. Jadi durasi, persepsi, temukan konflik tak berkesudahan. Reduksi, hayat cepat reduksi. Redaksi, sekali hidup memiliki penuh harus informasi cepat saji lawan yang kau tutup saji tak. Kini ku beri bijak satu amat cross di MPD. Berarti bagi hasil mental head di sosmed is not correct, just perfect. Mindset di antara sesifat narasi terasa perfect, one pack ambigu antara di handbrake mencoba suspect. Tak perlu kata spek, awas banyak copet. Shot one, pada irrelevant. Ooh la la, I will win, I will win, I will win. Ooh la la, I will win, I will win, I will win. See me, yeah, see me, yo. Give me the mic so I can make the show. Ooh la la, I will win, I will win, I will win. Ooh la la, I will win, I will win, I will win. See me, yeah, I will win, I will win, I will win. See me, yeah, see me, yo. Give me the mic so I can make the show. Ooh la la, I will win. Come inside. Selanjutnya. Scary. This is Lucky Kogan signing out. Goodbye for now.